Ya gini, nama dapur Bapak itu selalu penuh, nggak pernah kurang. Cuman apa? Sampahnya Bapak nggak angkut dan selesai. Harusnya Bapak sekali penuh balik lagi, penuh balik lagi, sampai betul-betul kosong. Tapi Bapak ngasih di tempat Bapak hanya 2 trip saja. Sudah tahu rapuh, silakan selesai. Betul nggak? Kan salah. Kita ini sampai betul-betul kota bersih. Sementara kota Bapak untuk menyusupi itu tidak sampai. Saya ini jalan tidak fair. Harusnya fair. Tapi kan kita kontraknya juga tidak berdasarkan TPS, tapi dari sumber sampah. Tapi sedang berusaha pagi siapa? Tadi pagi kami rapat. Masih bisa perbaiki mana nih? Kalau tidak bisa, putus kontrak besok pagi kita. Masih bisa. Jangan bisa, bisanya apa? Berarti kan yang menjadi kendala kami selama ini sampah susulan yang masyarakat membuang sepanjang waktu. Nah, kalau sampah susulan itu kita tahu Pak. Versi masuk sampah susulan jam berapa nanti tertumpuknya. Misalnya dia tambah jam 7 orang pergi kerja, tertumpuknya nanti jam 10-an. Tapi kalau sampah yang sudah tumbuh belatungnya, sudah itu udah sampah berapa hari, tidak mungkin. Yang betul itu apa? Sampah itu diangkat tidak pernah sampai beres. Dan kongkot Bapak ini, tim-tim Bapak ini udah pada lemah sebenarnya ke bawah. Malas dia ada karena saking banyaknya. Dan itu pun di dalam kontrak pun kurang sebenarnya. Jadi jangan bilang ngangkut sampah yang sebanyak ini itu sudah banyak, tidak. Sesuai kontrak kan masih jauh kan, masih ada 200 ton lagi. Dan bahkan pemerintah itu juga menyiapkan kalau dia berlebih dibayarkan. Ya. Nah gini, perusahaan menyuruh cuma berapa triliun? Kita enggak boleh lebih dari 2 triliun. Kalau misalnya ada tambah 10 lagi, ambil 10. Kita kadang 5 dan apa? Jadi kalau misalnya Kita kan nggak tersedepo. hasil tinjauan kita terhadap aktivitas sampah malam ini seperti apa? Ya, malam ini kita ingin memastikan dan kita kumpulkan bersama Satreskrim Kota Pekanbaru dan Dinas DLHK Kota Pekanbaru mengumpulkan semua armada dump truk maupun juga mobil pick-up-nya L300-nya maupun juga Fuso-nya yang sesuai dengan kontrak. Dan kita temukan bahwa hari ini ya pertama catatannya adalah tentang alur dan manajemen pengelolaan sampah ini, pola angkutnya tidak benar. Jadi ini yang kita sudah cek dan sangat jauh karena dari tahun sebelumnya ini jumlah kendaraannya jauh berkurang seperti itu. Pak Wali, tadi kan ada laporan dari pengawas dan orang perusahaannya bahwa seharusnya sekian armada di kecamatan itu, tapi yang dikasih cuma armada jumlah yang di bawah itu gitu. Itu ada potensi tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani nggak? Atau kita perdalam informasi itu nanti Pak Wali? Jelas tidak sesuai dengan kontrak. Kenapa? Kontrak itu jelas dibunyikan adalah kota bersih. Jadi armada mereka boleh cukup membaginya untuk mengelai dalam unsur kontrak total jumlah armada. Tapi mereka hanya mengangkut dengan 2 trip saja. Masih banyak sampah yang tertinggal yang tidak diangkut. Nah ini dia. Jadi kami tegaskan bahwa kelemahan mereka, karena saya ini kan langsung tanya bukan hanya sama mereka, tapi sama tukang pemulungnya, tukang sapu DLHK, kita tanya, kenapa sampah ini tidak diangkut? Karena cuma 2 trip Pak. Kami tanya lagi Pak Lahir, ya emang 2 trip saja Pak. Artinya dari perusahaan memang punya standar dia 2 trip saja. Tapi kalau dia tambahkan sampai 4 atau 5 trip, mungkin sampah bersih. Seperti itu. Jumlah mobil boleh. Dan selama ini pun ya kami sudah sidak ke TPA sama Kasaneskrim dan juga DLHK. Mereka tonase perharinya tidak terpenuhi sesuai apa yang dikontrakkan. Itu. Pak Wali, terus ini Pak Wali, perusahaan ini kan per malam ini kan pimpinannya bermasalah di Banten, ditahan Kejaksaan Tinggi. Ini gimana jadi? Ya, saya udah minta Dinas DLHK untuk besok memastikan, karena jangan sampai nanti masalahnya terkait kemana-mana, jangan sampai nanti nggak bisa menaikkan pencairan untuk para pekerja yang mereka kerjakan. Karena memang yang kami dapat pun mereka laporkan sama kami, mobil saat ini belum dibayarkan.
Harusnya mobil itu setiap awal bulan mereka bayarkan, tapi hari ini mereka belum bayarkan. Ini kan akan menjadi masalah kota juga. Kalau mobil ini tidak dibayarkan, orangnya tidak bertanggung jawab, maka akan kemana? Akan ke dinas DLK atau ke demo ke kantor wali kota. Itu apa? Meminta haknya mereka, padahal kita sudah bayarkan. Dan kami terima kasih kepada Pak Kapolda Riau yang tadi pagi videonya sangat viral, dan inilah kondisi Kota Pekanbaru Pak Kapolda, dan apresiasi kami Pak Kapolda, dan sehingga malam hari ini kami dibantu oleh pihak Polresta, oleh Pak Kasat Reskrim untuk mengecek armada yang ada di sini dan juga ngecek hal-hal lain yang memang untuk menjadi koreksi di dalam kami maupun dengan pihak ketiga tersebut.